kemunduran karena koperasi banyak ditinggalkan kaum muda. Oleh karena itu, maka rahasia untuk kemajuan, tips untuk kemajuan memang adalah bagaimana organisasi seperti kita ini, Inkoplit dan koperasi-koperasi saudara-saudara sekalian, juga berhasil mendatangkan kaum muda. Menarik sekali apa yang disampaikan, saya kira saya amini dan banyak hal yang sangat penting. Tertegun saya pendiri Inkoplit, Pak Robi tadi menyampaikan beberapa hal yang saya kira sangat mendasar dan Robi menjadi sangat penting disampaikan mengenai perkembangan teknologi yang terjadi belakangan ini. Saya juga ingin menggarisbawahi agar kita tidak mengalami rivalitas di antara kita. Karena persaingan itu adanya di luar sana, ya, bukan di dalam kita sendiri. Jadi kita di dalam satu institusi ini pentingnya untuk melakukan kolaborasi, karena inilah spirit dan ruh dari koperasi. Saya kira sangat mendasar kolaborasi. Ya. Tadi saya juga mendengar yang disampaikan oleh Pak Joko. Saya kira apa yang disampaikan dalam situasi COVID ini kita perlu menjaga, kita harus bertahan, kita harus survive, tapi kita juga harus memikirkan ke depan. Jadi ada dua hal sekaligus yang harus kita lakukan, adalah bagaimana kita mempertahankan yang sudah ada, spirit kita, ya, kemudian juga dengan anggota kita semua, tetapi juga kita bagaimana membangun masa depan. Dua hal sekaligus harus kita lakukan. Di masa-masa lalu, masa depan itu bergeraknya sedikit-sedikit seperti kita melakukan renovasi rumah atau bikin rumah tumbuh, bisa kita proyeksikan, tidak terlalu banyak perubahan. Tapi bagaimana ketika kita selesai membangun rumah kita, modelnya terkesan kuno, tidak efisien, listriknya mahal, tiba-tiba muncul teknologi baru, rumahnya adalah rumah yang minimalis, bahannya murah, listriknya lebih murah, dan kemudian ada banyak hal lagi yang perlu kita perbaiki. Nah, saudara-saudara, perubahan radikal ini memang membuat kita semua harus berpikir kembali, menjaga relevansi ke depan. Dan bagi sebagian kita teknologi ini memang mahal sekali, ya. Tapi kalau kita bisa mengkajinya dengan baik, maka kita bisa menggunakannya secara efisien. Sebagai contoh begini, anak-anak muda sekarang mengambil usaha berbeda dengan generasi kita. Generasi kita itu ketika membangun satu institusi, kita berpikirnya adalah CAPEX, Capital Expenditure. Ya. Jadi pengeluaran modal itu berupa mesin, gedung, dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai server sendiri, kita harus mempunyai bangunan sendiri, semua kita kerjakan sendiri di dalam bangunan kita terintegrasi. Ini adalah revolusi industri. Tetapi di era teknologi baru, anak-anak muda itu berusaha tanpa menggunakan modal yang besar. Jadi kita tidak harus membeli hotel, membeli bangunan, membangun gedung untuk menjadi pemilik hotel. Cukup mengorkestrasi saja menggunakan teknologi yang ada di sini. Sehingga pengeluarannya bukan lagi CAPEX, bukan lagi Capital Expenditure, tetapi menjadi OPEX, Operational Expenditure. Semuanya serba operasional, biaya operasional. Hanya mengorkestrasi yang sudah ada. Dan itu sudah dilakukan oleh OYO, oleh Airbnb, dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh GoFood, ya, mengorkestrasi semua dapur di Nusantara ini. Dapur, restoran, warung diorkestrasi sehingga menjadikan GoFood penyedia rumah makan terbesar di dunia. Dan ada hal yang menarik, di mana kalau di masa-masa sebelumnya yang besar itu memakan yang kecil, maka hari ini bisa terjadi sebaliknya. Yang kecil bisa memakan yang besar, dan yang kecil bisa memakan yang kecil, sama kecil. Ya. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya supaya survive itu? Supaya survive itu ternyata membutuhkan anak-anak muda. Sayangnya organisasi seperti kita ini, Inkoplit ini, dan mohon saya dikoreksi kalau saya salah,
Sayangnya, banyak organisasi yang justru tidak memiliki banyak kaum muda. Ya. Mengapa desa tertinggal? Karena desa ditinggalkan kaum muda. Kaum mudanya pergi semua ke sektor manufaktur, ke kota dan daerah-daerah industri. Kenapa koperasi banyak mengalami kemunduran? Karena koperasi banyak ditinggalkan kaum muda. Oleh karena itu, maka rahasia untuk kemajuan, tips untuk kemajuan memang adalah bagaimana organisasi seperti kita ini, Inkoprit dan koperasi-koperasi saudara-saudara sekalian, juga berhasil mendatangkan kaum muda. Kaum muda tentu saja dengan segala persoalannya. Kaum muda memiliki keterampilan yang sejak lahir mereka bawa, keterampilan menggunakan teknologi, melakukan eksplorasi. Berbeda dengan kita ketika kita diberikan gadget atau diberikan perangkat teknologi, biasanya kita meminta terlebih dahulu manualnya. Kita membaca manualnya, lalu kita mengikuti satu demi satu, step by step, tahapan-tahapan. Sedangkan bagi anak-anak muda yang dilahirkan sejak teknologi ini berkembang, mereka tidak memerlukan manual, mereka hanya memegang, kemudian mereka menggerakkan, dan mereka kemudian sudah menemukan caranya. Jadi cara-cara yang dilakukan kaum muda ini memang berbeda dengan generasi kita. Kita dibesarkan sebagai generasi kertas, generasi yang segala sesuatunya memerlukan tampilan secara fisik. Tanda tangan baru sah kalau kita melihat ada tanda tangan dan cap basahnya. Ya. Sementara anak-anak kita itu sudah menggunakan Privy.id, Privy ID, atau barangkali metode lain yang encrypted, ya, yang rapat-rapat bisa dilakukan seperti ini dengan menggunakan teknologi jarak jauh, teknologi digital, dan kemudian semuanya bisa direkam, tanda tangan juga bisa kemudian disepakati dengan menggunakan teknologi digital Privy. Ya. Dan ini sudah digunakan di lembaga perbankan sekalipun, tetapi banyak yang belum menggunakannya. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini adalah sangat penting bagi kita. Bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja. Kita, generasi kita ini biasa bekerja satu meja satu orang. Bahkan di masa-masa lalu ada namanya yang diukir, ya, dengan jabatannya. Di depan kantor kita ada tempat parkir khusus untuk pimpinan. Tetapi dengan cara kerja, kalau kita ingin mendatangkan lebih banyak kaum muda yang paham teknologi, maka mereka biasa dengan co-working space. Jadi satu meja besar, mereka bersama-sama, tidak ada pemilik bangku. Mereka bisa berpindah-pindah, yang penting di sana ada internet, ada wifi. Jadi akses pada teknologi ini menjadi sangat penting sekali. Sementara di Indonesia saat ini diketahui ada sekitar 13.000 desa yang belum tersambung oleh jaringan serat optik, belum tersambung oleh teknologi internet. Masih banyak desa yang terhubung oleh 2G, oleh teknologi yang sifatnya adalah generasi kedua. Sebagai gambaran, generasi pertama itu adalah voice, suara. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan menggunakan percakapan, voice. Kemudian generasi kedua itu adalah SMS, menggunakan teks. Maka di negara-negara barat disebutnya bukan SMS, mereka menyebutnya adalah teks. Ya. Would you text me? Would you check my text to you? Ya. Jadi mereka menggunakan itu namanya teks, SMS yang kedua. Begitu masuk generasi kedua, voice pun mengalami kemunduran. Pendapatan PT Telkom hari ini setiap bulan turun sekitar 1 triliun rupiah dari pendapatan voice karena makin bergeser. Ketika dari 2G bergeser lagi ke 3G, maka 3G ini bicaranya tentang internet, keterhubungan dengan menggunakan metode lain. Muncullah OTT, over the top, yang tidak memiliki jaringan, itu kita sebut sebagai WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Maka terjadilah percakapan telepon tanpa menggunakan jaringan milik PT Telkom,
tetapi menggunakan WhatsApp call yang jauh lebih murah. Bayar hanya paket data, unlimited, harga lebih murah. Generasi keempat, 4G, berbeda lagi. Bahkan sekarang kita sudah menuju 5G yang dengan segala kecepatan. Internet bisa dipakai untuk mengoperasi pasien, membedah pasien dari jarak jauh. Mobil bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan kecepatan yang tentu saja bisa dikendalikan, dan latency atau jenjang jaraknya sangat tipis sekali. Sehingga ketika dokter di sini memutuskan untuk memutus sesuatu, pada saat itu juga sudah terputus. Hanya berbeda 1/10 milisecond. Begitu cepat di era 5G yang di Indonesia belum masuk karena masih terlalu mahal. Terlalu mahal. Di beberapa negara sudah mulai dan tidak semua negara memiliki kemewahan itu. Di Korea sudah dicoba, tetapi perusahaan telekomunikasinya mengalami kerugian. Nah, saudara-saudara, ketika kita memasuki era 5G, maka kita mulai melihat problem mengenai humanity, problem mengenai manusia mulai muncul. Ketika kita mulai memasuki 5G, kita melihat alam mulai rusak. Nah, ekosistem mulai terputus seperti yang dikatakan oleh Pak Robi tadi. Ketika ekosistem mulai terputus, maka mereka mulai menyerang manusia. Rumah virus-virus itu terganggu oleh manusia. Alam mulai kotor, maka virus itu pun mulai menyerang manusia. Dan kemudian dengan penduduk yang sekarang berkembang menjadi 7,7 miliar, maka manusia melakukan ekspansi terus-menerus ke beragam tempat. Pesawat tak henti-hentinya terbang dari satu bandara ke bandara lain. Mengakibatkan beberapa waktu yang lalu di Soekarno-Hatta harus dibangun runway ketiga. Sudah ada 2 runway, harus dibangun runway ketiga, 1 desa, 2 desa, 3 desa, bahkan sampai 5 desa harus digusur, diberi ganti rugi yang layak, dan kemudian dibangun runway ketiga. Tetapi ketika runway ini jadi, maka jumlah pesawat menjadi berkurang hari ini. Karena manusia justru takut melakukan penerbangan karena terancam oleh COVID-19. Jadi ketika terjadi gelombang percepatan-percepatan itu, Tuhan justru mengingatkan kepada kita. Sang Kuasa mengingatkan kepada kita untuk menahan dari segala kerakusan kita. Untuk menahan dari kegairahan kita untuk menaklukkan bumi. Pada tahun 1800 penduduk di muka bumi ini hanya 970 juta. Bahkan 70.000 tahun yang lalu, penduduk bumi hampir punah ketika terjadi letusan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan awan menutup awan panas, debu menutup awan, dan mengakibatkan bumi menjadi sangat dingin pada waktu itu karena sinar matahari tidak berhasil menembus ke bumi. Letusan itu dikenal sebagai letusan Gunung Purba, yaitu Gunung Danau Toba. Jadi gunung berapi Danau Toba itu telah mengakibatkan penduduk di bumi telah berkurang menjadi di bawah 100.000 orang. Tetapi dalam waktu 2 abad, manusia bisa mengejar menjadi 7,7 miliar dari 970 juta jiwa. 70.000 tahun yang lalu penduduknya tidak banyak, hanya sekitar di bawah 100.000 orang, barangkali kurang dari 50.000 yang masih bertahan, tetapi hari ini bisa terkejar seperti itu. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa humanity atau kemanusiaan pun sedang mengalami perubahan, dan tentu saja kita sebagai insan koperasi perlu terus melihat bahwa tidak semua teknologi ini harus kita gunakan dengan bersaing menghadapi perusahaan-perusahaan besar. Karena teknologi itu juga ada lokalitasnya, ada keseimbangan dengan masyarakat lokal yang harus kita lihat bersama-sama. Bijaksana menggunakan itu menjadi sangat penting sekali. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah ekonomi bergeser dari perkotaan ke perumahan. Kalau saudara berada di Jakarta, saudara bisa melihat kantor-kantor sepi, pendapatan PT Telkom saat ini turun di daerah perkantoran, karena yang bekerja di kantor sangat berkurang dan berpindah ke perumahan. Pesanan makanan yang ada di restoran di gedung-gedung perkantoran mengalami penurunan, diimbangi dengan kenaikan permintaan GoFood dari sektor perumahan.
terjadi perpindahan yang sangat besar. Tetapi di dunia lain kita menyaksikan ekonomi dan inovasi terjadi di sektor perumahan. Misalnya saja laboratorium, editing DNA dilakukan pada skala rumahan dengan hanya satu orang dalam satu lab yang bisa mengedit DNA. Sampai saat ini masih digunakan untuk kebaikan, yaitu untuk mengatasi penyakit tertentu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan editing DNA juga digunakan untuk menciptakan superhuman, menciptakan ribuan orang seperti Donald Trump, ribuan orang seperti Putin, ribuan orang seperti tokoh-tokoh tertentu yang diinginkan. Tetapi di lain pihak juga terjadi hal lain. Learning dengan adanya 4G dan 5G sekarang bisa dilakukan dengan menempelkan chips di brain manusia. Chips ditempelkan pada seekor tikus. Tikus ini belajar mencari makanan membutuhkan waktu 20 jam sampai menemukan makanan. Tetapi ketika chips ini dihubungkan melalui internet kepada tikus lain yang baru mulai mencari makan, hanya butuh beberapa detik tikus di tempat sana yang terhubung internet brain-nya dengan otak tikus yang sudah belajar 20 jam tadi, hanya memerlukan beberapa detik tikus itu sudah bisa menemukan makanan. Artinya cara belajar manusia, makhluk hidup ke depan pun akan mengalami penyesuaian dan perubahan. Semoga hal ini tidak akan menghambat humanity, menghambat tentang kemanusiaan. Karena kita, manusia itu harus berkolaborasi untuk mempertahankan kehidupan, hubungan yang harmonis, menjaga kelestarian alam, agar tidak menghadapi hukuman yang lebih besar dari alam itu sendiri. Alam yang kita kuras begitu cepat justru bisa melawan kehidupan kita sendiri yang mengakibatkan mempercepat juga kepunahan manusia dan keturunan kita. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini menarik karena para pemimpin ekonomi sekarang justru tengah memikirkan konsep ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi well-being, ekonomi kehidupan. Ekonomi kehidupan ini adalah ekonomi yang menghargai lingkungan hidup, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan itu sendiri. Manusia dengan kemanusiaannya, manusia dengan keseimbangannya. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, ketika bangsa-bangsa dipaksa untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi, maka saudara-saudara juga diminta untuk bijaksana dalam mengejar pertumbuhan. Ketika kita mengejar pertumbuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dan ancaman kematian bagi anggota-anggota kita, hendaknya itu dapat kita tahan dan kita hentikan. Karena fokus kita saat ini adalah survival, saat ini adalah keselamatan anggota-anggota kita. Oleh karena itu, bagaimana menjaga agar teman-teman kita, anggota kita, masyarakat kita, para pengurus semua tetap sehat, dan saling mengingatkan, ini menjadi sangat penting sekali. Dan menjaga keseimbangan ini tentu bukanlah hal yang sederhana. Nah, saudara-saudara, dari semua yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin yang saya kira perlu menjadi pedoman kita. Yang pertama adalah tantangan COVID ke depan itu adalah menjaga relevansi. Relevansi agar tetap dicintai, tetap diikuti oleh para anggota di tengah-tengah gempuran persaingan-persaingan, munculnya cara-cara baru membidik segmen di sektor keuangan yang tadinya adalah unbankable, tidak tergarap oleh sektor perbankan. Sekarang dengan adanya teknologi, semuanya bisa menggarap pasar yang kita dalami, anggota-anggota kita. Jadi kita perlu menjaga relevansi ini. Yang kedua, untuk menjaga relevansi ini dibutuhkan teknologi. Namun teknologi harus kita gunakan dengan penuh kewaspadaan, dengan pilihan-pilihan yang bijaksana. Yang ketiga, ketika teknologi akan digunakan, kita memerlukan kaum muda. Kaum muda dengan segala kekurangannya harus kita perkuat. Menjembatani kaum muda agar bisa turut mencintai koperasi, ini adalah suatu tantangan tersendiri. Yang keempat, ketika teknologi digunakan, maka data itu akan menjadi
minyak dari abad 21. Abad 19, abad 20 melahirkan kekayaan negara-negara yang disebabkan oleh minyak, oil boom. Bonansa minyak telah membuat sejumlah negara menjadi kaya raya. Nah, di abad 21 ini yang disebut sebagai minyaknya itu adalah data. Siapa yang menguasai data akan menguasai dunia, akan menguasai perekonomian, akan menguasai politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu pesan dari Pak Robi tadi saya kira perlu kita jaga, perlu kita ingat terus, jangan sampai data ini jatuh kepada pihak lain dan disalahgunakan. Kita perlu menciptakan data yang secure, data yang aman, data yang tidak disalahgunakan. Saya kira barangkali itu yang perlu kita pelihara terus. Saya mendoakan agar saudara-saudara semua sehat dan tetap relevan, menjaga martabat dan marwah dari Kopdit, dan mendoakan agar Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.